tafsiru surat Syarh wa hiya makkiyatun bila khilafin. Selanjutnya pembahasan tafsir kita bersama tafsir Imam Syaukani, yaitu tafsir surah Asy-Syarh, surah Alam Nashrah. Wa hiya makkiyatun bila khilafin. Surah ini surah Makkiyah. Apa maksudnya surah Makkiyah? Artinya turunnya sebelum Nabi hijrah. Dari Ibnu Abbas, nazalat Alam Nashrah di Makkah. Turunnya surah Alam Nashrah ini di Makkah. Riwayat Aisyah, nazalat surah Alam Nashrah di Makkah. Nah, ini memastikan bahwasanya Alam Nashrah ini Makkiyah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Makna alam nashrah laka sadrak, makna syarah sadr itu adalah fatahu bidhabi ma yasuddu 'anil idrak wal istifham. Fasara al-makna qad syara'na laka sadrak li'anna wa inna ma khassas sadr li'annahu mahallu ahwal nafs min al-ulum wal idrak wal murad al-imtinan alaihi sallallahu alaihi wasallam bi fathi sadri wa tawsi'ihi hatta qama bima qala bihi min ad-da'wah wa qadara ala ma qadara alaihi min hamdi amain nubuwah wa hifdzil wahyi. Alam nashrah laka sadrak ini ayat ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sudah dibukakan hati, diluaskan dalam mengemban dakwah. Jadi para nabi dan rasul itu tugasnya menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu berat. Tapi Nabi kawai aja. Ya memang tugas hidin kan. Dan tugas Nabi dan Rasul ini tugas yang memang dilakukan harus sampai selesai. Jadi kan ada pensiunnya, ada pensiun dini loh, pensiun dini ada riset, ada awal. Bila sudah selesai, nanya habis. Tergantung situasi dan kondisi. Nabi Muhammad SAW ketika haji wada itu dianggap sudah momen-momen terakhir. Makanya pas turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, itu syariat sudah sempurna. Waktu turun ayat ini kaum muslimin gembira, tugas Nabi selesai. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu menahu. Ini bilanya sudah habis, berarti Nabi tidak ada tugas lagi. Nah, artinya kalau tidak tugas lagi, ini para meninggal dah. Makanya waktu Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar ini orang yang paling bisa menguasai keadaan, menguasai situasi karena tergoda. Dan nabi-nabi terdahulu juga mengalami ujian halangan yang berat juga. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Alfasanatin illa 50 'ama. 1000 tahun kurang 50, ya 950. Tapi yang berislam kurangnya ada sampai 100. Bahkan istri beliau termasuk yang ada beriman. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel dan itu malih. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj, apa ujar Nabi Musa? Kurangi kainnya yang alih. Karena Nabi Musa sudah pernah
keresahan itu. Itu tantangan para nabi dan rasul. Afaman di surah Zumar ayat 22 itu kan, afaman syara'allah sadrul Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, wizrak, al-wizra itu artinya adalah azam, dosa. Wada'na anka ma kunta fi min amril jahiliyah. Apa ya, meninggalkan, maksudnya sudah selesai berhubungan dengan hal-hal yang berbau jahiliyah. Ujar Imam Muqatil, al-makna hatatna anka alladhi sarafa minka fil jahiliyah. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala di surah Al-Fatah ayat 2 itu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Nah, Nabi dan Rasul itu apakah berbuat dosa? Ada. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu maksum. Jadi Nabi dan Rasul sebenarnya itu maksum, terjaga. Karena terjaga, jadi apa yang Nabi gawe itu lain dosa. Berarti yang kedua, bilanya salah Pak, bilanya salah berarti ada suatu hal. Misalnya ya Pak, misalnya Nabi pernah sembahyang di zuhur asar 2 rakaat, salah lah nih, jelas salah. Bolehlah kita mengurangi sembahyang wajib? Ya jelas kada boleh, ada sah. Nabi 2 rakaat salah. Tuntung salam, lalu ada sahabat Nabi Bikiyau Dzul Yadain, aku syaratus sholat, Nabi sembahyang berkurang ada. Lalu jangan Nabi, betakon lawan yang lain, bujur kan yang padahal tadi ingin Nabi kurang kita. Lalu berdiri lagi Nabi dan yang lain kata sampai tuntung peterkaat. Nah, lalu sujud sahwi. Nah, ini hikmahnya ada sujud sahwi. Pelajaran. Jadi apakah Nabi berdosa? Nabi tidak berdosa karena langsung. Tapi Nabi bisa lah tersalah. Bisa tersalah. Tapi kesalahannya lain dosa. Ada dosa. Waktu perang Badar berangkat singgah di suatu tempat. Ada yang bertakwa, Nabi kita bersinggah sini wahyu dari Allah atau strategi perang? Ya Nabi strategi perang. Nah, bila strategi perang jangan di sini, pilih sebelah sana. Itu yang lebih pas, pindah Nabi. Kesalah bandak, kesalah berstop, tapi berdosa lah. Ya ada. Ada yang jujur terus, ada juga tapi lain dosa. Itu 2 hal berbeda. Nabi juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diabadikan di surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi posisinya itu adalah ketika ada Abdullah bin Umi Maktum lawan ada pembesar Quraisy. Situasi dan kondisi waktu itu Nabi dalam melayani, memandiri para pembesar Quraisy yang belum berislam. Abdullah bin Umi Maktum yang buta nih pas kada ke pandiri. Lalu imannya turun. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Al-a'ma itu kan orang yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ini kan menyebutkan butanya, kadang menyebutkan ngaran, menyebutkan sifat, menyebutkan kriteria buta. Tapi di sini bukan merendahkan, tapi menjelaskan ada seorang hamba manusia yang beriman
meskipun ini buta, orang biasa aja, tapi ini yang lebih sip, ini yang lebih bermanfaat daripada orang-orang Quraisy, besar Quraisy itu yang hanya kada beriman, yang karena kalau diharapkan baik yang melayani ini itu anjauh aman. Jadi penyebutan buta itu penghargaan. Nah, ada orang ditegur berdosa itu, ya ada. Dan ini bagian daripada akidah kita kepada Nabi. Jadi percayalah Nabi itu ada, ya percayalah Muhammad ini utusan Allah, Rasulullah, percaya. Sepaket lawan percaya Nabi dan Rasul itu maksum. Jangan tersalah. Nabi yang lain adalah pernah tersalah. Ya ada juga. Waktu apa? Waktu Nabi Musa alaihissalam merasa sosok yang terbaik, akhirnya kan ditagur, disuruh mencari Nabi Khidir. Ini ada di surat Al-Kahfi. Waktu pembicaraan Nabi Musa lawan Nabi Khidir. Ada Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kisahnya berdakwah, tapi umatnya nih kadang menerima. Lalu apa yang terjadi? Lalu pas malam, mungkin malam lah, pas malam hendak diazab tuh, Nabi Yunus ini belum dapat perintah untuk meninggalkan. Situasinya tuh kayak ini nah. Dakwah sudah ada ma'ase, lalu ada instruksi dari Allah melalui malaikat, cuma lagi turun azab. Kayak kisah Nabi Lut itu kan sebelum turun azab, malaikat datang dah mendatangi Nabi Lut, memadahi. Kayaknya pas subuh ini turun azab, kasih keluar dari kota. Hati. Ya Nabi Lut, ya kan malaikat itu datang dalam bentuk laki-laki yang bungas. Nah, penduduk kaum Nabi Lut ini kan tuh benar kayak itu. Namun bon pian kayak ini ulun pada awal lagi menjaga ya kan tenang aja jangan malaikat. Kadlawas turun azab. Nah, Nabi Yunus ini kayak itu pas turun azab, Nabi Yunus belum dapat instruksi, lalu Sidin meninggalkan kampung Sidin, meninggalkan umat. Sudah meninggalkan, akhirnya berkapal, lalu ditimbai dan ditelan ikan. Karena Sidin ini berdahulu keluar, berdosa lah, ya lain. Tapi umatnya ini sampai taubat sebelum turun azab. Jika ibarat langit itu masih mendung, belum hujan. Nah pas mendung, wah dasar bujur namanya azab diturunkan. Langsung kami taubat berataan. Mana Nabi Yunus? Nabi Yunusnya ada lagi dah. Jadi ada yang kayak itu. Tapi Nabi dan Rasul itu maksum. Orang-orang wali Allah Ta'ala mahfuz, terjaga itu dalam artian dihindarkan. Nah, dihindarkan dari mengerjakan dosa. Ada orang siap-siap dah tulak ke tempat maksiat, soalnya di tengah jalan ban miris, udah menambal ban, jalan lagi sedikit, ada lawas, rantai kendaraannya kacol, gear belum diganti, lawasan. Nah, mendoa itu sadang dah, berarti ini warning dari Allah Ta'ala, ada usaha atau maksiat. Nah, itu dijagakan. Atau pas lagi hendak kesini pas hendak hari hanya teguring terjadi, itu dijagakan. Alladzi anqadha dhahra. Qala al-mufassirun ay athqala dhahra. Athqala dhahra itu memberatkan punggung. Nah,
Qala Qatadah kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzunub qad asqalathu fa ghafaraha Allahu lahu. Jadi mau Qatadah sebelumnya Nabi ini ada kesalahan-kesalahan yang memberatkan beliau sehingga Allah ampuni, Allah hapus. Wa qaumun yadhhabun ila anna hadha takhfif ma bain nubuwah allati tusqil dhahr min al-qiyam bi amriha sahalallahu dzalika alaihi hatta tayassar. Beban kenabian itu dasar berat, lalu Allah mudahkan karena bebannya. Dan ini sudah dipadai oleh Waraqah bin Naufal. Waktu Nabi dapat wahyu pertama, bulik kan ke rumah kada karuan rasa, gundah gulana, siapa ya? Akhirnya dibawa Siti Khadijah ke rumah semua Siti Waraqah bin Naufal. Ujar Waraqah apa? Kai nabian pasti dimusuhi oleh masyarakat. Nabi ini bingung, masa Nabi kan waktu itu Al-Amin gelarnya, dipercaya masyarakat menghormati. Masa aja Nabi dapat ini aja disuruh menyampaikan ini aja dimusuhi? Iya, jarwar kurang lebihnya itu karena terjadi ke nabi-nabi terdahulu pasti kayak itu, pasti ditolak. Padahal kan Nabi itu di Mekah itu Nabi kan apa-apa, cuma ini ya memadahi kita menyembah Tuhan yang esa dan berbuat baik, kayak berbuat baik lah, akhlak baik, jangan, dan melarang berbuat dosa, jangan jadi pembunuh, jadi maling, jangan membunuh bayi, jangan itu ya. Kan ada yang rencana hendak menghancurkan patung di Ka'bah, belum lagi apa namanya nih, menghancurkan ada membohongi itu ya. Tapi karena ini sebuah kebenaran sehingga dimusuhi. Makanya ada perbedaan soleh dan musleh. Soleh itu jadi orang baik, namun jadi orang baik aja aman. Tapi ketika jadi muslim hendak memperbaiki, nah ini yang ada tantangannya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan dzikrak, penyebutanmu. Ya bergerak. Jadi Imam Hasan, wa dzalika anna Allah la yadhkuru fi mawdi'in illa dzikrin ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menyebutkan di suatu tempat kecuali bergandengan lawan Nabi. Maksudnya Nabi Allah Ta'ala itu digandengkan penyebutannya. Ini penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amun dari Imam Qatadah, rafa'allah dzikrahu fid dunya wal akhirah. Falaisa khatib wala mutasyahhid wala sahibu salatin illa yunadi fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Imam Qatadah ditinggikan posisi Nabi Muhammad ini ketika bersanding dalam syahadat. Jadi mau apa di dunia akhirat Nabi ini mulia kan? Ya buktinya di syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Penyebutannya aja nah berdampingan. Itu warfa'na laka dzikrak. Lalu ada juga menyebutkan zakarna fil kutubil munazzalah 'alal anbiya'i qabla wa amarnahu bil bisyarati bihi. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi ini disebutkan, ditinggikan posisinya, derajatnya, namanya karena Nabi sudah disebutkan di kitab yang terdahulu. Kitab sebelumnya berarti Injil, Zabur, Taurat, Nabi sudah disebutkan. Ini yang Injil, Taurat, Zaburnya yang Nabi terdahulu kan sudah disebutkan. Wa amarna bil bisyarati bihi, dan Allah menyuruh nabi-nabi terdahulu untuk mengabarkan
akan ada nabi yang terakhir. Nah, sehingga ahlul kitab di masa Nabi Muhammad itu sebujurannya sudah tahu nabi yang terakhir. Karena apa? Babuhannya sudah belajar. Jadi waktu Waraqah bin Naufal, sini itu kan Nasrani ahlul kitab. Waktu Waraqah ini didatangi Nabi Muhammad, Waraqahnya apa kepada hadza namus, yang mendatangi pian ini namus, yaitu malaikat Jibril. Oh, itu nabi terakhir tuh pian mana itu? Enggak tahu. Orang-orang Yahudi di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Kenapa buahnya jadi hakun pindah ke Madinah? Karena di kitab mereka sudah dipadahi akan ada nabi yang terakhir dan menetap di tempat ini. Nah, menurut mereka tempat yang digambarkan itu kayaknya kota Madinah, makanya ke situ menghadangi Nabi Muhammad datang. Sama kayak Kaisar Romawi Heraklius waktu Nabi kirim surat. Kisra Raja Persia dikirimi surat. Bedanya apa nah? Walaupun sama-sama kada beriman, dikirimi surat, diajak beriman, tapi sama-sama kada beriman. Tapi bedanya di mana? Bedanya adalah Kisra yang agamanya Majusi, ketika datang surat itu dirabit sidin. Kayak pada cocok. Kenapa jadi sampai kayak itu? Sampai merapit, sampai muar benar. Sidin itu kada tahu. Kisra ini nah, Raja Persia ini kada tahu akan ada yang nabi terakhir, karenanya agamanya Majusi. Jadi kada tahu. Sedangkan Heraklius ini Nasrani. Nah, sudah tahu, ada spillnya, ada pemberitahuan di awal bahwa akan ada nabi yang terakhir. Jadi dihormati, utusan dihormati, suratnya dihormati walaupun ada beriman. Itu batu pulang ada juga yang menyebutkan warafa'na laka dzikraka, itu maksudnya apa geram? Warafa'na dzikraka indal malaikati fis sama wa indal mu'minina fil ard. Pian ini mulia kan? Karena apa? Nama Nabi Muhammad ini disebutkan, diperbincangkan malaikat di langit dan diperbincangkan orang-orang beriman di bumi. Sahabat Nabi, kalian sahabat malah tabiin bang namanya. Jadi di zaman Nabi itu ada ngarannya Uwais Al-Qarni. Sidin itu orang biasa aja, orang Yaman biasa. Ketika dakwah sampai ke Yaman, Sidin berislam. Cuma Sidin ini mulai berislam belum bertemu Nabi Muhammad. Dan ini disebabkan karena beliau mengasuh ibu beliau. Jadi kerawat tolak. Nah, sampai tiba ada perasin beizin kawa lalu tolak ke Madinah. Sampai di Madinah ada ketemu Nabi pas tulak. Sehingga Uwais ini kada pernah ketemu Nabi. Makanya ujar ulama kalau disebut sahabat, Uwais ini belum memenuhi kriteria karena kada ketemu Nabi. Bang Uwais nih tabiin, dia hidup di zaman Nabi, beriman lawan Nabi, tapi belum ketemu Nabi, maka levelnya tabiin aja. Nah, walaupun kayak Uwais Al-Qarni ini yang sosok majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama, tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Soalnya ada tuh riwayatnya yang menyebutkan seorang hamba itu ketika dia menjadi hamba yang soleh, rajin beribadah, itu kayak diperbincangkan di langit, penduduk langit itu kayak, oh Sidin tuh rajin beribadah, oh Sidin tuh rajin mengaji. Nah, betul kayak itu ada. Nah, Uwais Al-Qarni ini kayak itu masyhur di sama, tapi di bumi ada terkenal lalu, orang kada tahu Sidin ini apa levelnya. Nabi Muhammad itu diperbincangkan di langit dan di bumi. Nah,
Yang jelas semua keistimewaan Nabi inilah yang membuat nama Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad itu jadi mulia, jadi tinggi. Wadh-dhahir anna hadha ar-rafa' li dzikri alladhi imtanna Allah bihi 'alaihi yatanawalu jami'a hadhihi al-umur. Pokoknya semua perkara tadi, keistimewaan tadi itu semua keistimewaan tadi itu seberataan yang maulah ngaran Nabi Muhammad itu jadi mulia ataupun tinggi. Nah, faqul wahidin minha min asbabi raf'i dzikr wa kadzalika amru bis salati wassalam alaihi wa ikhbaru sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wajal anna man shalla alaihi wahidah, siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sekali, wahidatan sallallahu alaihi biha asyran, Allah berselawat kepadanya dengan satu tadi 10. Wa amarallahu bi ta'atihi ka qaulihi ati Allah tiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah ini memastikan, menguatkan Nabi Muhammad sosok yang mulia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bilanya mencintai Allah, umpati Rasulullah. Bukti cinta lawan Allah itu mengumpati Rasulullah. Kenapa jadi mengumpati Rasulullah? Karena Rasulullah Nabi kita, Rasulullah uswatun hasanah. Kayak itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, ini rancak kita mendengar dah ayat yang ini. Analisanya. Fa inna ma'al usri yusra. Yusr itu mudah. Usr itu sulit, yusr itu mudah. Fa inna ma'al usri, al-usri ini artinya sulit, yusron mudah. Nah, lalu ayat yang berikutnya inna ma'al usri yusra. Jadi al-usrnya itu tak ulang 2 kali, yusrnya itu tak ulang 2 kali juga. Berarti ini dua-dua lah kada. Dalam bahasa Arab ini kada dua-dua, tapi 21. Kenapa bisa kayak itu? Nah, ini sisi bahasanya lah. Karena al-usr itu pakai alif lam. Inna ma'al usri pakai alif lam. Di ayat yang kedua, ayat berikutnya itu nah, al-usrnya pakai alif lam juga. Inna ma'al usri 2 kali pakai alif lam. Tapi yusron 2 kali kada pakai alif lam kedua-duanya. Itu apa gerang? Wa hadza qaulun nabi wa sahabul musirin al-ala annal usra wahidun wal yusra itsnan. Jadi dengan ayat yang kayak ini itu maksudnya adalah al-usr itu sebuting aja. Jadi al-usr yang pertama itu ya al-usr itu juga jadi sebuting aja. Tapi yusrnya ada 2. Jadi mau diterjemahkan ke bahasa yang lain. Setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan. Nah, kayak itu. Kada yang setiap satu kesulitan ada 1 kemudahan. Kada. Amun berdasarkan ayat ini nah, setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan. Berarti menang kemudahan lah. Iya, berdasarkan ayat ini. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi makna hadhil ayah lan yaghliba usrun yusraini. Tidak mungkin bisa mengalahkan 1 kesulitan melawan 2 kemudahan. Sudah pada ada 2 kemudahan. Kemudahannya kayak apa? Kemudahannya itu tergantung situasi dan kondisi. Ini yusran ini isim nakirah. Nakirah itu maknanya itu umum.
luas, mudahnya kayak apa? Nah, fa idza faraghta fansab, idza faraghta min salatika, apabila tuntung sembahyang, ini kan au minat tabligh, tuntung menyampaikan dakwah, au minal ghazwi, atau selesai dari ghazwah, dari perang, fansab, apa fansab? Fajtahid fid du'a, bujur-bujur berdoa, watlub minallahi hajatak, minta kepada Allah hajat, au fansab fil ibadah wan nasab at-ta'am. Nah, bilanya tuntung sembahyang berdoa, tuntung berdakwah berdoa. Ini tentang bagaimana melanjutkan apa ya, ketersambungan dengan Allah Ta'ala, terus menjaga hubungan. Kita sembahyanglah sehari 5 kali, sehari itu 5 kali. Kayaknya lah, walaupun orang itu nalah standar begawi itu sehari kan 8 jam, mun lembur lebih daripada itu. Sedunia-dunianya orang itu begawi, amun sembahyang sehari 5 kali, paling kada 5 kali itu ingat saja Allah Ta'ala kan. Pas paharan sembahyang itu kan 5 kali, mulai subuh ke zuhur itu yang agak lawas, lawan subuh isya ke subuh itu yang lawas. Tapi kan dari zuhur, asar, maghrib, isya jaraknya pendek. Sesibuk-sibuk orang tuh lawan dunia, aur dunia aja diharagu. Tapi bilanya masih sembahyang aja 5 waktu, bodoh sembahyang 5 waktu, ini di luar bulan Ramadan lah. Berarti masih ingat Allah Ta'ala kan. Walaupun ini begana di negara nang azan kadang-kadang di Eropa, misalnya di Inggris, begana di Inggris. Berapa bulan yang lalu ada kawan ulun tuh kan seolah di Hadramaut, jarang kedatangan tamu, julung tamu apa? Habib, kawan dari di Darul Mustafa, orang Inggris, Habibnya di Inggris, orang London, pengarangnya, julungnya apa, hidup di situ, jadi ada di situ aja kayak madrasah, ngajar di situ orangnya. Kan di Inggris ada mendengar azan kita, kayak apa sembahyang, nanti jam sorong sampai waktunya, iya sudah. Paling kan nyemek dalam aja. Tuh jelas tadi ingat Allah Ta'ala, maksudnya suasana agamanya jelas ada. Tapi selama masih sembahyang 5 waktu, berarti masih ingat lagi, masih ingat. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, jar Imam Az-Zajjaj, ij'al raghbataka ilallahi wahdah. Jadikanlah kehendakmu, kesenanganmu itu kepada Allah aja satu-satunya. Jar Imam Athaillah, yuridu ayyudur ilaihi rahiban minan nar ragiban fil jannah. Rahib itu takutanlah lawan neraka dan senang dengan surga. Wal makna annahu yarghab ilaihi subhanahu la ilaha ghairi kainan man kana fala yatlubu hajatahu illa minhu. Nah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lawan yang lain. Ada riwayat ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala atani Jibril faqala. Jadi Nabi malaikat Jibril datang. Lalu jar Jibril lah, inna rabbaka yaqul tadri kaifa rafa'ta dzikrak. Kamu tahu kayak apa Allah mengangkat derajatmu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kada tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, idza dzukirta ma'i. Apabila kamu disebutkan bersamaku. Maksudnya Nabi Muhammad ini disandingkan lawan Allah Ta'ala ketika penyebutannya. Ya kayak tadi, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bersanding. Ya kayak kita juga rencak pengaran pejabat, pasti disandingkan yang terhormat, ketua masjid,
yang terhormat panitia Ramadan sanding. Itu selevel disebutkan. Pejabat-pejabat pasti disandingkan sesuai urutannya. Nah, itu menghormati maksudnya. Lalu riwayat yang lain dari Ibnu Abbas fi qaulihi wa rafa'na laka dzikra. Ujar Zidin, la yadhkurullahu illa dzikra illa dzukira ma. Tidak disebutkan Allah Ta'ala kecuali bersama Nabi Muhammad SAW. Disandingkan sama nih. Fa'anzalallah. Ini riwayat yang lain lah. Dari Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan. Nabi waktu itu duduk. Wahyaluhu jahar. Faqal al-usr law dakhala al-usr hadzal jahar la jal yusr hatta yadkhulu alaihi fayukhrijuhu. Fanzalallahu inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Wa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Yang di riwayat lain walan yaghliba usrun yusraini innallaha yaqul inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Di riwayat lain fa idza faragta fansab. Nah, ini riwayat Ibnu Abbas. Jasidin kan idza faragta minas salati fansab fid du'a. Apabila tuntung sembahyang berdoa was'alillah dan memintalah kepada Allah. Nah, ini apa adanya ibadah tuntung sembahyang kita disuruh berdoa ya berdasarkan ayat ini juga fa idza faragta fansab. Karena orang yang berdoa itu adalah orang yang sholat itu, selesai sholat itu kan orang yang ingin mendekati Allah. Nah, ditambah berdoa kepada orang yang dekat, ya harapannya bisa dikabulkan. Makanya salah satu hal yang harus dilakukan setelah selesai sholat, berdoa. Itu jangan sampai tertinggal. Berdoa apa? Terserah aja. Berdoa apa kan? Yang jelas berdoa supaya di akhirat selamat, di dunia selamat, di akhirat selamat. Nah, itu jangan sampai tertinggal. Kalau nyari riwayat lain, ini dari Ibnu Abi Hatim, fa idza faragta fansab qala idza faragta minal faraid fansab fi qiyamil lail. Apabila sudah selesai sembahyang fardu, maksudnya sembahyang fardunya sudah beres, sudah tertunaikan, fansab fi qiyamil lail, maka fansab bangkitlah untuk qiyamul lail. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan perintah Allah dan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta halal minta ridho, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.